Nina, Fajar, kasus hari plagiat ini tuh lagi ramai banget di kalangan mahasiswa dan kampus. Kita harus gerak cepat sebelum media lain ambil kasus ini. Baik, Bu. Tapi ini semua juga masih rumor. Kita perlu verifikasi dulu sebelum taruh nama seseorang. Saya ngerti, tapi kalau kita telat dikit aja, pembaca tuh bakal beralih ke media lain. Kita butuh judul yang nendang biar berita kita tuh viral. Iya, Bu. Tapi kita nggak bisa ngejar viral kalau faktanya tuh belum aman. Kita nggak bisa nyeret nama seseorang yang belum tentu bersalah, Bu. Cari cara yang aman, tapi tetap menarik. Jangan terlalu lama mikir. Momen ini tuh penting banget buat median kita. Yaudah deh, saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Terima kasih. Nah, ini bahaya banget kalau kita salah langkah. Tapi Bu Rina juga benar. Kalau kita telat dikit aja, orang-orang udah nggak bakal peduli. Kita tetap harus ngikutin prosedur, Jar. Jangan cuma ngejar klik deh. Gua ngerti. Tapi kalau liputan ini viral, portofolio kita juga bakal bagus. Tapi kadang gue bingung deh. Kita harus mikir idealis atau realistis ya. Sebelumnya, Pak, kami ingin meminta klarifikasi Bapak terkait rumor mahasiswa yang melakukan plagiarisme di akhir semester ini, Pak. Baik, rumor itu sudah saya dengar, tapi secara resmi dan akademik juga itu menunjukkan sebuah pelanggaran. Media sosial aja yang membesar-besarkannya. Makanya Pak, kami nggak mau naikin berita kalau belum ada konfirmasi dari kampus. Bagus, kalau informasi yang salah dan sudah tersebar juga, bukan hanya mahasiswa yang dirugikan, tapi di kampus juga yang kena. Betul, Pak. Kami ingin membuat liputan berita yang jelas dan juga berimbang. Baik, asal semua fakta itu semuanya diverifikasi dan saya tidak keberatan untuk wawancarai. Baik, Pak. Kami izin untuk mewawancarai Bapak. Boleh, silakan. Jadi ini Bu draft pertama kita, tolong dikoreksi ya. Oke, Fajar, Nina, ini bagian sehari ketakutan hapus aja. Kita fokus ke sehari plagiasi. Jadi kita bikin judulnya naik biar viewersnya juga naik. Tapi Bu, kalau dihapus kontennya jadi hilang, kitanya jadi nggak akurat. Terus kita juga melanggar etika, Bu. Ya Bu, kalau kita fokus ke hebohnya saja, itu jatuhnya kayak gosip, bukan laporan jurnalistik. Intinya saya cuman butuh berita yang menarik. Terserah kalian mau cari aman gimana, itu terserah kalian. Saya hanya butuh berita yang menarik. Saya sibuk, Bu. Baik Bu. Ini dong. Saya sudah baca draft kalian dan saya senang sekali karena kalian tidak terkonsentrasi. Karena sejujurnya kasus seperti ini memang suka disambungkan.
Kami berusaha untuk menjaga liputannya tetap akurat ya. Rumornya emang besar, tapi faktanya belum jelas. Nah, itu langkah yang tepat. Karena sebagai jurnalistik, etika itu bukan hanya pelengkap, tapi pondasi. Seperti verifikasi fakta, melindungi narasumber, atau tidak terbawa perilaku viral aja. Iya Bu, karena kami ingin liputan itu tetap berimbang dan tidak merugikan siapapun. Kalau kalian ingin berita kalian kuat, kalian harus menyertakan fakta. Dan juga konteksnya itu mengarah ke arah yang benar, bukan hanya sensasi. Dan jangan pernah sama sekali kalian memaksa narasumber kalian untuk berbicara. Halo semuanya, aku Sari, dan di video kali ini aku tahu teman-teman semua pasti sedang ramai membahas aku yang dituduh melakukan plagiarisme. Di sini aku ingin menjelaskan kalau rumor itu sama sekali tidak benar. Aku juga izin menceritakan sedikit terkait kronologi beberapa hari yang lalu. Di mana aku dilihat oleh seseorang melakukan copy, kemudian menyalinnya dan memaste di Word milik aku terkait jurnal tersebut. Nah, jadi teman-teman, itu tuh pure aku hanya ingin belajar dari jurnal tersebut tanpa melakukan publikasi atas nama aku sendiri di sebuah lomba ataupun di sebuah tugas, tapi itu murni aku ingin mempelajari jurnal tersebut seperti itu. Bukan aku ingin mempublikasikannya, memplagiarisme jurnal tersebut kemudian publikasi atas nama aku. Itu sama sekali tidak benar. Rumor ini jujur membuat aku sendiri tertekan, tapi aku percaya bahwa fakta akan menjelaskan semuanya. Aku juga ingin teman-teman kampus semua berhenti untuk menyebarkan informasi maupun gosip-gosip yang ada tentang aku melakukan plagiarisme, karena jujur satu berita ataupun satu informasi yang tidak jelas itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Serta aku juga ingin teman-teman semua, aku ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua sudah mendengarkan langsung dari aku dan tidak memilih mendengarkan dari gosip. Kalian benar, saya terlalu fokus viral di alam. Dan kita hampir salah langkah. Itu kenapa verifikasi hasil satu langkah kalian sudah. Dan saya minta maaf karena saya sudah mengejar viral di awal ini. Kalian berhasil tetap memegang teguh etika profesi jurnalistik selama hidup kalian. Gini harusnya jurnalis. Pada akhirnya, kampus pelan-pelan sadar kalau Sari bukan seperti rumor yang sempat mereka percaya. Satu klarifikasi sederhana cukup untuk menunjukkan bahwa kebenaran itu nggak butuh teriak keras. Dia cuma butuh diberi ruang untuk terdengar. Dan buat kami, ini jadi pengingat. Setiap berita punya dampak. Dan setiap nama yang tertulis punya hidup yang harus dijaga. Karena jurnalisme bukan soal mengejar siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bertanggung jawab.